Ulah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Salah satu bentuk korupsi yang masih sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah praktik biaya pelicin dalam pengurusan surat izin mengemudi. Biaya pelicin adalah pemberian uang di luar biaya resmi dengan tujuan mempercepat atau mempermudah suatu proses. Meskipun sering dianggap hal yang biasa, praktik ini dapat merugikan masyarakat dan menciptakan budaya ketidakjujuran. Untuk mengetahui pandangan masyarakat dan mahasiswa mengenai masalah tersebut, kami telah melakukan wawancara kepada beberapa narasumber. Nama saya Suhara Dava, kesiaran saya itu mandor atau nguli, Mbak. Saya Rosmirianti dari Prodi Rekayasa Kesempatan. Sebelumnya nama saya Ramadina Juliani, asal saya dari Balikpapan. Saya kemarin, saya tinggal di Balikpapan ini. Di Balikpapan yang sudah lama sekali tinggal di sini. Ya, saya pernah mendengar adanya praktik tersebut, yang dimana di sekitar saya itu sudah ada yang mengikutinya, terutama teman-teman saya ditawarin saya biaya-biaya pelicin untuk pembuatan SIM. Ya, saya pernah mendengar itu baik dari teman-teman, kenalan ataupun dari media sosial. Ya itu sudah tidak bisa, itu sudah memang dari dulu sudah jalurnya. Jadi Indonesia ini sudah memang tradisi kayaknya modelnya, karena apa-apa dia masuk juga harus pakai uang, rata-rata pakai uang, makanya jalurnya dia juga untuk mengembalikan uangnya dengan cara seperti itu. Menurut saya iya termasuk korupsi karena praktik ini melibatkan pemberian uang atau apapun itu di luar ketentuan resmi, di luar prosedur, jadi itu termasuk korupsi sih, Mbak. Menurut pendapat saya, yang pertama itu merugikan masyarakat, yang kedua itu melanggar hukum, dan itu kayak mengurangi rasa kepercayaan oleh masyarakat terhadap lembaga tersebut. Ya, itu sangat merugikan, dimana jika seorang yang tidak kompeten dan hanya dibayar, dan itu tuh kayak di dalam dia tuh akan merugikan orang lain juga, dan bisa terjadi keselamatan karena adanya biaya pelicin tersebut. Menurut saya sih itu merugikan masyarakat, Mbak, soalnya itu juga bisa mencederai kepercayaan masyarakat kepada oknum-oknum yang jujur. Ya kalau rugi ya pasti rugi lah, namanya juga uang masyarakat yang diambil, pasti rugi. Itu ya kalau bisa dihentikan, cuma ya caranya gimana kita nggak ngerti juga. Itu orang di atas sana yang ngerti. Menurut saya sih lebih baik, Mbak, soalnya itu membuat pelayanannya lebih adil, terus transparan, soalnya kita tahu kan sesuai prosedur, serta masyarakat lebih percaya dengan adanya prosedur resmi dan oknum-oknum yang jujur itu. Kalau lebih baik kayaknya sih enggak juga, karena pasti ada, karena ormas masih ada kalau daerah Balikpapan ini, jadi nggak bisa juga terlalu. Mungkin lebih baik mungkin ya 5 dari 100 paling 50% aja. Tetap pasti ada itu seperti itu. Sulit untuk dihapus mungkin, kecuali dari pemerintah tahu istilahnya jangan ngadapinnya, mungkin bisa berhenti total. Ya lebih baik kalau sudah total berhenti. Ya kalau itu ya ada praktek seperti itu sudah biasa sih di sini nih, di Indonesia sudah, jadi sudah ndak ini lagi, sudah ndak kaget lagi, kita sudah biasa hadapin seperti itu. Secara tertulis di Undang-Undang Dasar 1945 itu tertulis itu cukup tegas dan berat. Namun secara di lapangan itu tidak berjalan secara optimal.
Sebenarnya aturannya sih sudah jelas Mbak, hukumannya juga cukup tegas sih. Cuma ada beberapa oknum yang memang nakal yang belum memiliki efek jerah sih Mbak. Kalau caranya, kalau kita masyarakat ya kita cuma tahu aja, karena kita mau masuk ke situnya pun sulit. Istilahnya mungkin kalau dari kepolisian atau apa itu yang bisa mencegah. Kalau kita sih nggak bisa, masyarakat ya ikutin aturan aja. Kita lihat deh, karena yang bikin aturan itu dari mereka juga yang buat. Kayaknya sih harus yang pertama tuh mengikuti prosedur resmi Mbak. Yang kedua menolak memberikan biaya tambahan kepada oknum. Terus yang ketiga itu beranilah melaporkan kalau ada oknum yang nggak bertanggung jawab, minta-minta uang atau biaya tambahan gitu. Yang pertama itu adanya sanksi tepat, yaitu pemecatan, terus lain sebagainya. Lalu itu pengawasan ketat dan menyediakan sistem laporan informasi kepada masyarakat umum. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa praktik biaya pelicin dalam pembuatan SIM masih dikenal oleh masyarakat dan mahasiswa. Sebagian besar narasumber menilai bahwa tindakan tersebut termasuk bentuk korupsi karena telah melibatkan pemberian uang di luar biaya resmi untuk memperoleh kemudahan dalam suatu proses. Selain merugikan masyarakat, praktik ini juga dapat menumbuhkan budaya ketidakjujuran dan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menolak biaya pelicin dan mendukung pelayanan publik yang jujur, transparan, serta sesuai dengan aturan yang berlaku.